Bab 13.2, Upacara Kelanjutan Garis Darah 3. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kembalilah ke paviliun dan istirahat, kata Gillette sambil mengalihkan pandangan dinginnya dari anak di depannya. Hansen adalah orang pertama yang menyatakan bahwa dia menyerah dengan mengetuk kalungnya sesegera mungkin. Sambil berpikir bahwa dia tidak memiliki kesempatan dalam kompetisi ini, dia memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan usaha ekstra. Orang tuanya juga tidak berharap bahwa putra mereka akan memilih untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ya. Hansen telah mundur dengan ragu-ragu saat dia menunggu tanggapan patriark atas penyerahannya, tetapi dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan pergi. Beberapa saat setelah dia pergi, panggilan lain untuk menyelamatkan terdengar. Juris yang berusia 10 tahun benar-benar berhasil masuk ke labirin, yang setidaknya sedikit lebih baik daripada Hansen. Namun, dia terkena panah pada jebakan pertama dan mulai memohon bantuan dengan air mata mengalir dari matanya. Tak lama setelah itu, panggilan lain untuk penyelamatan datang. Itu dari diakon yang berusia 11 tahun. Meskipun dia telah bertahan terkena panah, dia dipukuli oleh lendir yang dia temui sesudahnya. Slime adalah monster yang sulit untuk dihadapi jika hanya dilengkapi dengan senjata berbilah. Deacon ditelan oleh tubuh agar-agar Slime dan mulai berteriak untuk hidupnya. Meskipun kurang dari 1 jam telah berlalu, 9 telah menyusut menjadi 6. Ini mungkin tampak menyedihkan, tetapi hasil ini seperti yang diperkirakan. Tidak ada yang menyangka akan melihat sesuatu yang istimewa dari ketiga orang putus sekolah itu. Adapun Gargit, dia kikuk, tapi dia tidak pernah berhenti bergerak maju, Gillette menilai secara objektif. Lovelian melayang gambar interior labirin ke udara. Gambar itu dibagi menjadi 6 layar untuk menunjukkan masing-masing dari 6 anak. Alih-alih menghindari jebakan, Gargit memilih untuk memaksa menerobos jebakan itu. Meskipun dia terkena panah atau berhadapan dengan monster, dia akan menghancurkan jalannya dengan satu ayunan pedang besarnya, yang kira-kira sebesar tubuhnya. Gillette mengalihkan perhatiannya ke pesaing lain, Dezra lincah, dan dia juga memiliki intuisi yang bagus. Setiap kali dia memicu jebakan, dia akan segera mengubah jalur. Dia bahkan berhasil menghindari beberapa jebakan. Dia juga tidak mencoba untuk selalu melawan monster. Jika ada jalan lain yang tersedia, dia akan mengambilnya, dan dia hanya mengayunkan tombaknya ketika dia tidak bisa pergi tepat waktu. Qian terlalu berhati-hati, tapi itu tidak terlalu buruk. Ancila telah memperoleh catatan petualang terkenal dan cetak biru dari beberapa labirin dan telah menggunakannya untuk melatih si kembar. Melalui ini, si kembar telah mempelajari informasi dasar dan strategi untuk menaklukkan labirin. Semuanya akan membantu mereka menembus labirin yang transparan dan mudah dijelajahi ini. Misalnya, ketika labirin tertutup di semua sisi, tetapi angin dihasilkan oleh sihir, maka mengikuti arah angin dapat membantu Anda menemukan jalan. Jika mereka melihat dengan hati-hati, mereka juga dapat menemukan beberapa petunjuk buatan lainnya yang menunjuk ke arah yang benar. Dan bahkan tanpa itu, selama mereka menggunakan penilaian mereka, adalah mungkin untuk lolos dari jebakan pada saat jebakan itu diaktifkan. Qian mampu melakukan hal itu. Namun, karena terlalu berhati-hati, ada beberapa kecanggungan pada gerakannya. Pikirannya tidak cukup fleksibel. Penglihatannya menyempit karena dia mencoba hanya mengandalkan apa yang bisa dia ingat dari ingatan. Itulah mengapa ada kalanya dia jatuh ke dalam jebakan yang mudah dihindari. Ciel masuk akal, dan pemikirannya fleksibel. Namun, ada sisi kekanak-kanakan padanya. Petik 1. Ciel akan mengaktifkan jebakan dengan melempar barang, seperti sepatunya. Setelah melakukan itu beberapa kali, dia akan bebas menuju jalan yang sekarang bebas jebakan. Jika jalannya terhalang, dia hanya akan berbalik, dan jika jalannya tidak terhalang, dia akan terus berjalan. Setiap kali dia bertemu monster, dia tidak akan langsung melawan mereka dan malah melecehkan mereka seolah-olah dia sedang bermain dengan mainan baru. Adapun Ewart. Bagaimana dia? Tanya Gillette. Dia sepertinya sangat tertarik dengan sihir, jawab Lovelian. Edward tidak fokus pada satu-satunya tugas menembus labirin. Sebagai gantinya, dia memeriksa setiap jebakan satu per satu, dan dia berseru kagum setiap kali dia melihat monster. Dia kagum pada bagaimana mereka tampak seperti hidup meskipun dibuat dari ilusi. Dan setelah mengalahkan monster, alih-alih segera pergi, dia akan memeriksa mayat itu untuk beberapa waktu dengan mata bersinar. Matanya, yang kusam dan mati setiap kali dia menebas monster dengan pedangnya, dihidupkan kembali dengan senyuman setiap kali mereka menyentuh sihir. Dia sudah seperti itu sejak dia masih muda. Dia suka membaca buku lebih baik daripada melatih tubuh atau keterampilannya. Dia sangat menikmati setiap kali saya membacakan dongeng tentang sihir untuknya. Apakah Anda tahu, Ewart? Anak itu, dia lebih menghormati Sienna bijaksana daripada leluhurnya sendiri. Vermont Agung, aku Gillette. Tuan Sienna adalah seseorang yang pantas dihormati oleh semua penyihir, Lovelian tersenyum bangga. Itulah yang dia katakan. Saat mendengarkan petualangan pahlawan Vermont, dia lebih menyukai cerita Sienna daripada cerita tentang Vermont. Dia mengatakan bahwa itu karena, setiap kali parti berada dalam masalah, sihir Sienna lah yang bisa memberikan solusi paling mengejutkan untuk masalah mereka. Gillette berhenti sejenak sebelum melanjutkan berbicara. Dongeng itu juga dibacakan kepada saya ketika saya masih muda. Tapi, sejujurnya, saya sebenarnya lebih suka Hamel, aku Gillette. Konten iklan.
Apakah kamu benar-benar berbicara tentang hamil bodoh? Lovelian bertanya dengan heran. Jika bukan karena dia mendapat masalah, dongeng itu akan sangat membosankan. Meskipun dia tidak sopan, dia juga baik hati. Dia mengilhami saya untuk perlahan-lahan mengatasi rasa rendah diri saya terhadap leluhur saya Vermont melalui kerja keras saya sendiri. Karena bahkan ketika semua orang sudah mengikuti pendapat Vermont, Hamel, sendirian, bersikeras bahwa dia memiliki pendapat yang berbeda. Aku sebenarnya membenci Hamel ketika aku masih kecil. Yah, itu adil. Berkat Hamel, partainya terpaksa mengalami beberapa krisis. Namun, Hamel selalu berusaha bertanggung jawab penuh atas tindakannya di setiap krisis. Itulah mengapa aku tidak mungkin membenci Hamel. Gillette melihat peristiwa yang terjadi di dalam labirin sambil tersenyum. Ellard, anak itu, sudah ingin belajar sihir sejak dia masih muda. Saya bahkan mengundang seorang guru sihir dari ibu kota, supaya dia bisa belajar dengan baik. Tapi di tengah jalan, dia menolak untuk belajar sihir lagi, kenang Gillette. Apakah kamu tahu alasan dia untuk itu? Tanya Lovelian. Kenyataan memaksanya untuk menyerah. Demi ibunya, dia memutuskan bahwa dia perlu menjadi patriark hati singa berikutnya. Dan karena sihir tidak memberikan keuntungan dalam persaingan suksesi, dia harus berpaling darinya. Persaingan suksesi akan dimulai dengan sungguh-sungguh ketika semua anaknya telah dewasa. Yah, itu bisa dimengerti. Meskipun sihir menawarkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, itu masih merupakan jalan yang panjang dan sulit untuk sampai ke titik itu, kata Lovelian. Sejujurnya, saya akan senang jika Ewart memilih untuk berjalan di jalur sihir. Gillette tersenyum sedih dan berbalik ke arah Lovelian. Hanya ada satu keluarga di antara garis agunan yang berspesialisasi dalam sihir. Karena itu, saya sudah mencoba mengarahkan Edward ke arah mereka beberapa kali, tetapi dia selalu menolak. Namun, jika dia menerima tawaran untuk menjadi murid dari kepala penyihir Menara Merah, dia tidak mungkin bisa menolak. Karena Edward masih memiliki hasrat yang besar untuk sihir yang membara di hatinya. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang Anda inginkan segera, Lovelian menggelengkan kepalanya. Karena aku tidak bisa begitu saja menjadikan seseorang muridku. Karena saya memiliki hubungan yang baik dengan Anda, Sir Gillette, saya dapat membawanya bersama saya, tetapi jika dia tidak menunjukkan kepada saya bahwa dia memiliki kualifikasi untuk itu, saya tidak akan menjadikannya murid saya. Itu bukan masalah. Itu juga bukan niat saya untuk memaksa Anda untuk menerimanya. Namun, saya ingin membiarkan anak itu memiliki kesempatan untuk mengikuti mimpinya. Petik 2. Gillette tidak melakukan ini demi hak suksesi Qian dan Ciel. Hanya saja, melihat putra sulungnya membusuk, saat Ewart memaksakan diri melakukan pekerjaan yang dia benci, menyakitkan bagi Gillette. Untuk meyakinkan istri pertamanya, Tanis, dan mendorong Edward di belakang, dia bahkan secara pribadi mengundang kepala penyihir Menara Merah, Lovelian. Yah, aku hanya perlu melihat lebih dekat pada kualifikasi Edward nanti. Saat ini, tampaknya Ewart telah memutuskan bahwa dia tidak akan menggunakan sihir apapun saat dia mencoba menerobos labirin, gumam Lovelian sambil melihat ke layar. Namun, apa sebenarnya anak itu, Eugene? Eugene sudah membuatnya merasa takjub beberapa kali berturut-turut. Tapi, sekarang, perasaan bingung yang membingungkan menguasai rasa kagumnya. Aku juga tidak tahu, gumam Gillette dengan nada tulus. Di layarnya, Eugene sedang merobek ilusi troll menjadi berkeping-keping.